Dengan terpaksa paket aneh tahan dan aneh cancel. Malamnya dia chat seperti digambar. Nah, digambar si abang kurirnya ini di chat kalau dia bakal disantet sama yang ngasih foto jenglot loh, jenglot. Dia ngetiknya paket siap mendarat tanpa menyentuh badan pun bisa masuk. Kata gua, weh gila banget lu bos. Syarat jadi kurir, kebal serangan fisik dan magis. Lokasi Serang banget. Gini loh. Kalau jadi orang tuh jangan gila-gila banget gitu. Abang kurir kagak salah apa-apa mau disantet loh. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di episode terakhir dari trilogi emosi, di mana kita bakal ngebahas tentang orang-orang yang marah-marah akan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal untuk kita Tahu gak gue sebelum ini gue tuh habis 40 menit ngomong sampai berbusa mulut gue. Ternyata belum pencet start recording di OBS, kata gue. Ya Allah. Awalnya tuh gue pengen ngebahas ini loh. Jadi di IG tuh ada video-video yang lucu banget. Kayak ini deh nih. Ada orang tiba-tiba diberhentiin, terus dikasih lihat kostum corona karena dia nggak pakai masker kan, takut mati. Ini padahal pocong juga kagak pakai masker. Ya karena aneh sih ngeliat pocong pakai masker, cuman muka dia tuh tertekan banget gitu loh, kayak mentalnya kena gitu, kayak dia bingung apa yang harus gue lakukan dalam hidup setelah ini gitu. Ini lucu gitu. Terus kayak ini ada ibu-ibu, jadi ibu-ibu ini niatnya mau nganterin keluarganya aja ke dalam kapal buat berpamitan, tapi tiba-tiba ibu-ibunya ke bawah ikut dalam kapal tersebut. Terus kayak ibu-ibunya nangis teriak-teriak tolong pulang. Akhirnya kapalnya mundur lagi, langsung diberhentiin. Jadi kayak kapal yang harusnya udah mau berangkat tiba-tiba mesti docking lagi, mesti berhenti di pelabuhan lagi buat turunin satu ibu-ibu atau beberapa ibu-ibu sih, gua nggak tahu. Yang ibu-ibu bisa menguasai dunia kalau dia mau. Ibu-ibu bisa merampok bank tanpa perlu ketahuan orang. Ini lucu gitu, tapi gue masih stuck di perkara COD-COD-an brengsek yang kagak habis-habis perkaranya, yang semua perkaranya itu dimulai karena orang-orang yang orang-orang yang malas membaca dan malas mencari tahu tentang hal-hal tertentu. Masih banyak loh populasi di Indonesia orang-orang yang kayak gitu, dan makanya perkara COD itu masih ada terus. Gimana ya, sederhana itu gini, kalau misalkan orang ini mau untuk sekedar mencari tahu tentang sesuatu, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Kayak gini deh, HP lu tuh lebih canggih daripada komputer yang dipakai NASA buat nerbangin orang ke bulan. Jadi kalau lu punya HP, terus lu buka google.com, terus lu cari prosedur COD nih, tadi gue sempat nyari nih prosedur COD di marketplace mana gitu. Gue ambil contoh Tokopedia. Bakal ada aturan-aturan yang bisa lu baca untuk memberitahukan lu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di salah satu omongannya tertulis jelas bahwa jika barang sudah dibuka, maka pembeli wajib membayar dan tidak bisa melakukan retur. Wajib, aturan tertulis. Harusnya kalau populasi orang tua ini mau mengerti dan berusaha memahami, tidak akan terjadi. Masalahnya kalau satu Indonesia isinya orang-orang kayak gitu, besok kiamat cepet kiamatnya gitu. Gini deh, biar lu paham konteksnya gini. Beberapa hari lalu ketika gue kan sempat ngeluarin video ini nih, ngebahas video ini di episode 2 kemarin, trilogi emosi episode 2. Terus gue pikir kayak, wah gue udah nemu konteksnya. Besok pagi gue bangun, gue akan membuat video tentang ini. Tiba-tiba waktu gue buka Discord, ada 3 orang lainnya yang memiliki masalah yang sama. COD, barang salah, tidak mau mengikuti prosedur, marah-marah ke kurir, mengedepankan emosi semata.
Saya kemudian bingung ini gimana nyari infonya, nyari celah buat diomongin tuh apa gitu. Sampailah gua kepada obrolan-obrolan yang akan kita dengar nanti. Yang pertama, bapak ini membeli sesuatu di Tokopedia. Gua nggak tahu sih dia apa, kenapa Tokopedia di kepala gua ya. Tokopedia bisa kali. Gua nggak tahu dia beli di mana. Gua nggak tahu dia beli barang apa, tapi intinya barang yang dia beli tidak sesuai. Terus dia tadi misalkan dia lagi berusaha dijelasin sama kurir deh intinya. Abang kurirnya tuh ngejelasin dengan susah payah lah gitu, tapi sebelum tadi dibuka misalkan cancel bisa mas kalau segitu. Belum tahu isi dalamnya maksudnya. Iya emang, tapi kan prosedur COD bukan gitu mas. Semua COD harus sesuai prosedur mas. Kan ada mungkin di HP Lazada di HP mas prosedur COD itu gimana? Sebelum Kasih dibuka kembali, enggak usah sakit salah. nggak bisa. tiba-tiba meluapkan emosinya, dan yang mana gue yakin emosi itu berdasarkan ketidaktahuannya dia. Sederhananya bodoh terlalu halus, tapi kayaknya gue harus menggunakan kata yang halus karena orang tua. Ya meskipun orang tua kadang tidak selamanya benar ya. Gue bilang bodoh Gitulah mas. karena nih dia tuh ampe narik baju, ampe marah-marah, ampe dia bilang sebelum saya emosi, yang padahal cukup tolol kalau dipikir-pikir ngajakin orang berantem emosi kayak gitu karena ketidaksadaran dia, ketidakpahaman dia akan sesuatu. Kalau gue jadi abang kurirnya, ini bapak amandelnya gue tarik, gue unboxing, serius dah. Gue unboxing, gue review di YouTube, ternyata kosong, isinya kosong, kopong, cuma dipakai untuk nggak tahu. Gue tuh kasihan sama kurirnya tuh ngejelasin sampai gemeteran, sampai bingung mau ngomong apa. Berusaha loh, udah berusaha untuk menjelaskan, tapi si bapak ini tidak mau. Dan itu ada anak kecil, bapak, ada anak kecil. Apakah tidak malu gitu dilihat oleh anak-anak di sana? Ya mana sebenarnya gue juga yakin bahwa bapak ini berani karena pertama dia rame-rame gitu. Kedua dia ada di tempatnya dia gitu, maksudnya di kompleknya dia. Jadi mungkin karena dia anak sana jadi dia berani gitu. Padahal mah mau dimanapun lu, kalau misalkan lu salah mah harusnya ngedengerin yang bener gitu. Bukan dengan lu ada di tempat tertentu terus lu merasa bener dan bakal bener terus, enggak gitu. Tahu gak, yang jadi pikiran gue adalah kayaknya ya, untuk metode COD ini, kurir-kurir, abang-abang kurir sekalian mesti dilengkapin sama bodyguard. Jadi kalau misalnya, tapi sih kan biasanya ada pengamen tuh. Kalau pengamen kan biasanya yang nyanyi satu ya nakut-nakutin sisanya kan. Kalau ini, kalau abang kurir kayaknya perlu bawa bodyguard badan gede gitu. Gue yakin kalau ada bodyguardnya di bapak kagak bakal berani itu ngelakuin hal kayak gitu. Yakin gue. Atau misalkan gini deh, tolong ekspedisi kayak Jene, Si Cepat, JNT, Tiki, apa sih Ninja atau apapun itu, tolong berikan insentif tambahan untuk abang-abang kurir berupa membership gym kalau bisa ya. Jadi nantinya abang-abang sekalian bakal nge-gym, ngegedein badan, kalau bisa sampai kayak Om Deddy ya. Supaya ketemu bapak-bapak kayak gini, bapak-bapaknya kagak bakal berani, gue yakin. Coba misalkan Om Deddy kan sempat jadi itu ya, brand ambassador apa sih? Si Cepat, JNT ya. Coba misalkan Om Deddy yang nganterin, wah. Terus dia bapak-bapaknya mau berusaha marah gitu, terus Om Deddy ngangkat tangan, mau marah-marah kamu, diliatin bicep langsung, nggak bang, ini saya bayar aja. Abang saya bayar juga dah, ini tambahan, ambil duit saya nih gitu. Seneng gue kalau kayak gitu tuh, seneng gue. Ini belum ada kelanjutannya dan gue nggak tahu apakah ada kelanjutannya atau enggak. Gue nggak tahu pada akhirnya barang dikembalikan atau enggak, tapi I don't know. Semakin lu dewasa bukan berarti lu akan menjadi benar dalam segala hal gitu. Kedewasaan itu artinya lu bisa berusaha untuk memahami sesuatu. Menjadi dewasa tuh bukan berarti lu paling tahu segalanya gitu. Lucu dah. Lucu emang. Cuma tidak hanya itu. Bro, udah malam bro, pusing gua.
Tidak hanya itu, ada lagi orang. Jadi ini gua persingkat aja. Jadi intinya ibu ini mesen sepatu. Sepatu yang ibu pesan ini ada talinya, sepatu yang pengen ada talinya gitu. Cuman ketika barangnya nyampe, ternyata isinya itu sepatu yang tidak ada talinya. Gua nggak tahu, mungkin dia spesifik nyari yang talinya tali pocong atau mungkin tali pocong perawan, gua nggak tahu juga. Tapi ibunya melihat kalau wah sepatu ini nggak ada talinya, mau dikembaliin. Cuman si bapaknya marah-marah, pakai bahasa Sunda. Oh, eta mah Nih ada ininya. komplain gitu mah ka sellerna. Kalau mau komplain gitu ke seller, saya mah cuma nganter doang. Nya duka. Terus gimana nih bayarnya? Ya nggak tahu. COD mah Kalau COD mah, kalau udah dibuka harus dibayar. nya duka atuh Pak, atuh ke kantor ya Bapak geura. Nah, ieuna. Bawa lagi aja ke kantor sana, udah ada fotonya deh. Bla 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 bla. Yang gini loh, bisa kita lihat dari videonya. Si customer ini gue yakin juga kebingungan gitu. Jadi kayak, wah ini barang nggak sesuai. Terus dia mungkin bingung apa yang harus dia perbuat dengan sepatu itu. Yang ada di pikiran gue adalah kayaknya siapapun orang dari dalam rumah ini itu kayaknya nggak tahu kalau ada metode retur. Retur adalah ketika barang yang lu terima tidak sesuai sama apa yang lu pengen. Retur itu artinya barang itu bisa lu kembaliin ke seller untuk seller kirim ulang menjadi barang yang benar atau diganti duit gitu. Dengan catatan uang pengiriman dari rumah si pembeli ini ke JNE atau ke ekspedisi gitu bakal dibayar sama seller, bakal diganti lah intinya. Ini kalau misalkan lu disuruh buat ya udah kirim balik aja gitu, biaya kirim baliknya itu nanti bakal diganti sama si penjual dari apapun yang dia pesan. Cuma mungkin kelihatan dari mukanya mungkin dia kayak nggak paham gitu, dan ketidakpahaman itu yang entah kenapa ngebikin dia kayak nggak peduli banget gitu loh sama kurir. Yang dari kemarin gue sesalkan, gue sebelin banget dari video-video perkara COD yang bermasalah ini adalah tidak ada satupun dari mereka yang seolah-olah kelihatan peduli terhadap kurir-kurir yang ngirimin barang. Kayak mungkin di pikirannya cuma nganter doang gitu, padahal enggak, itu kerja cuy. Lu tau gak sih nganter barang tuh rumitnya kayak apa, lu tau gak sih? Lu belum pernah ya ngelihat abang kurir gitu yang kebingungan ketika masuk komplek terus dikejar-kejar anjing dalam komplek itu? Lu pernah lihat gak sih? Gue pernah, kesian cuy. Abang kurirnya sampai manjat tembok, manjat pagar. Terus ini sampai ngelewatin sawah, ngelewatin jalan becek. Maksudnya itu pekerjaan gitu. Bukankah kita sebagai orang yang at least bekerja, tahu yang namanya kerja, tahu susahnya nyari duit, harusnya menghargai orang lain. Kenapa menyepelekan sekali gitu? Gua kalau jadi kurir kayaknya gua bakal, yaudah sini barangnya gua yang bayar. Gua tepak, gua lempar ke orangnya, berantem dah gitu. Emosi gimana sih? Gila lu. Lu enggak gini deh, intinya lu sadar gak sih kalau kurir itu juga dalam kondisi itu kebingungan gitu. Kalau misalkan lu pikir lu bingung kondisi itu harusnya ngelakuin apa, kayak mereka kan bingung sendiri nih sama barang yang mereka terima. Lu pikir kurir kagak bingung mesti ngelayaninnya kayak gimana gitu, mesti ngambil keputusan kayak apa. Masalahnya kalau semakin lama di sebuah tempat yang harusnya waktu bisa dipakai buat ngirimin paket ke tempat lain, malah jadi kebuang gara-gara ngeliatin drama-drama kagak penting, yang padahal itu gara-gara lu yang kagak paham-paham amat, kan capek juga gitu. Ini dalam waktu mungkin mungkin 5-10 menit abangnya di rumah ini kayaknya itu bisa nganterin paket dipakai buat ke tempat lain gitu. Aneh. Cuman ada satu video yang gue pikir itu lucu banget, karena siapapun orang dalam video ini dia marah-marah, teriak-teriak, meneriaki kurir yang mengirimkan barang dengan alasan-alasan yang gue kagak paham. Barang retur. Saya dibohongin. Saya pesan sesuai dengan namanya. Saya bukan, saya bayar. Tapi keputusannya begitu. Saya pesan sekali, datang 2 kali, 3 kali saya ambil. Seterusnya begitu. Emang kalian mau penipuan?
ngomongnya. Apa? Saya dapat 100 juta, tapi saya disuruh beli barang. Itu bukan namanya penipuan. Abang online semuanya penipuan. Ibu, Saya juga bisa masuk media, tau nggak? iya Bentar, Ibu. Bu, bentar. Iya, Ibu masuk Bu, bentar, media Bu. kok ini. Iya. Saya beli barang itu barang. Gue gak tahu deh, kayaknya emang dasarnya ibu ini punya masalah dalam hidup, terus melampiaskan itu kepada kurir yang datang karena kebetulan dia datang. Gue gak tahu, tapi kenapa sih lu teriak-teriak di tempat sekenceng itu? Gue curiga dia emang temenan sama kelelawar, ya kan, sama lumba-lumba yang emang komunikasinya tuh desibelnya tinggi gitu. Jadi kalau mau ngomong masih teriak-teriak gitu. Yang bisa denger dia ngomong biasanya kelelawar, ya. Lumba-lumba, ular, kok ular sih? Aduh ya ampun, sakit banget gue nggak tahu apakah dia punya masalah dalam hidup lainnya atau enggak. Tapi yang gue dapat ya dari video ini, karena belum ada penjelasan dari tempat lain, yang gue dapat dari video ini intinya dia dikirimin sebuah barang, kemudian dia nggak mau nerima karena barangnya reject, terus dia nggak mau bayar. Terus dia bilang kayak, gue cuma mau bayar kalau misalkan barangnya benar gitu, gue berhak atas barang yang bagus gitu, yang benar gitu. Kemudian entah kenapa out of nowhere dia mention kalau dia bilang katanya saya dapat duit 100 juta, tapi masa harus beli barang? Kenapa lu mermasalahin itu sama kurir gitu? Kurir tahu apa? Yey, woi, gimana sih temennya kelelawar? Itu kan ada kolam renang tuh, ada akuarium. Tolong nanti sewaktu-waktu lu nyebur ke akuarium tersebut, ya. Cari ikan sapu-sapu, taruh di jidat, lu geserin kepala biar semua apapun yang ada dalam kepala lu, semua kebusukan-kebusukan duniawi, kekotoran-kekotoran yang ada dalam hidup bersih, tersedot oleh ikan sapu-sapu itu. Tolong ini mah. Atau lu bisa main sama ikan lele, gue nggak tahu kan, patil-patil biar gitu. Ya Allah. Katanya dia katanya dapat duit 100. Gimana sih, coba kita dengar deh. Saya dapat 100 juta, tapi saya disuruh beli barang. Itu bukan namanya penipuan. Saya dapat 100 juta, tapi saya disuruh beli barang. Itu bukan namanya penipuan. Abang online semuanya penipuan. Emang online semuanya penipuan. Ibu, Abangnya apa kagak dikasih ngomong. Itu bukan tanggung jawab kurir gitu. Lu harus tahu kayak gimana sih. Aduh. Gue sempat mikir kalau sebenarnya mereka tuh komunitas deh. Gue curiga kalau orang-orang yang memanfaatkan COD tidak benar ini, yang marah-marah ke kurir, gue curiga itu ada komunitas tersendiri gitu. Jadi mereka tuh ngumpul di grup WhatsApp, sengaja mengirim memesan barang, kemudian nggak pengen bayar, marahin kurir. Gue rasa emang ya begitu kerjaan mereka gitu. Nongkrongnya di FX, Sudirman gitu. Kalau malam, kalau sore dia lari-lari di GBK gitu kan. Besok kita beli barang apa lagi guys gitu. COD itu cash on delivery, bukan komplain on delivery, bukan cocote main on delivery, bukan on delivery, bukan. Cash on delivery, pembayaran dilakukan ketika barang sampai di tempat, bukan sampai di mulut. Ntar congor lu disogrokin pakai paket tuh. Nyoh gitu. Pakai kamehameha nyoh gitu. Manusia bangsa mana? Ya. Yang kurir kagak tahu apa-apa. Diomelin sebegitunya. Kayak kagak punya dasar. Planet Namek kagak ada tuh orang ngirim paket, tahu-tahu depan mata gitu. Ongkirnya ongkir ngedip, anjing, ongkir ngedip bangsat. Kemudian sampailah kita ke sebuah perkara COD-COD-an juga. Cuma rasanya lebih ekstrim dari yang lain. Dari mungkin sama ekstrimnya kayak yang perkara. Jadi sebelum ini kan ada orang COD-an, terus dia nggak mau nerima barang tersebut, sampai akhirnya dia ngeluarin airsoft gun gitu kan, buat nakut-nakutin kurir. Ya tentu kurir kaget kan, takut gitu. Tapi ini ceritanya ada seorang kurir mengantarkan barang ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah cukup berumur, yang mana tentu kayaknya gue nggak tahu sih semua orang berumur emosian atau enggak, tapi kayaknya emosi orang ini tuh bisa terlihat banget gitu.
paket yang ibunya kita denger dulu deh, kita denger dulu. Naon Da ibu gitu. ke kosong jang kumaha. Tah eta teh Bapak pamitos itu mah tiasa ka seller nama. Jadi ka seller teh kantun ngacet we ka seller. Mah kerudung tadina kertas ieu nama dongkapna teh kolor kan ya. Mohon. Kan ibu teh ieu teh keur kosong gitu. Ibu teh keur kosong. Mohon ayeuna pami abdi dibatakan mah persentase abdi awon kata mi abdi meureunana moal ka pamitos sukses mah. Kosong kumaha tuh. Nah gitu intinya, ibu ini tuh mesen kerudung yang nyampe kolor. Sepengetahuan gue, sependengaran gue, dan sepengertian orang-orang yang bisa bahasa Sunda yang kemarin ada di Discord gue. Yang mana sebenarnya cukup aneh ya. Orang mesen kerudung yang nyampe kolor gitu. Lu berharap kolor ini dipakai apa gimana? Masa kolor ini akan digunakan ketika arisan ibu-ibu? Rasanya kan nggak mungkin sekali, bukankah begitu? Tidak mungkin ada ibu-ibu datang mengenakan kolor terus kemudian bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini apakah dicek dulu gitu? Kalau salah juga ya oke lah gitu, mungkin itu ada kesalahan, gua nggak tahu ada salahnya gimana. Nggak, intinya si ibu ini nggak mau bayar kalau misalkan barangnya demikian gitu. Kalau barangnya benar, ibunya baru mau bayar. Kemudian ibunya ngebikin alasan dengan bilang kayak suaminya lagi sakit. Terus daripada ngebayar sesuatu yang barangnya nggak jelas kayak gini, mending buat berobat suaminya. Dia bilang gitulah intinya. Tapi entah kenapa di kemudian kalimat bapaknya kemudian emosinya memuncak dan marah-marah. Ini mas kurirnya tuh masih datang dengan kalimat yang santun banget loh. Kemarin Rojal gue tanyain bahasa Sundanya ini bisa diterjemahin atau enggak, Rojal bilang enggak karena halus banget. Rojal cuma bisa yang kasar-kasar, emang bajingan juga tuh deh. Itu si bapak naon teh? Tapi akhirnya si bapak ini marah-marah. Emosinya mungkin memuncak dan Keur kosong ibu teh mau percaya anu ieu mah. ya Mohon mengambil ya, Bapak, dari situ, Pak. golok. Nya Bapak enak abdi lepatna di mana? Nah, dan abangnya juga bener gitu. Saya salahnya di mana gitu. Abang kurir ini juga ya bisa di apa ya, masuk akal gitu kalimatnya tuh, kayak gue salahnya di mana gitu. Gue kan cuma ngirim barang, tugas gue nerima duit gitu ya, simple as that. Kalau misalkan mau komplain ke penjual gitu atau ke tempat ngebeli barang tersebut, tiba-tiba kurirnya dibawain Abdi mah jajak golok. unggul kan, Pak. Meh teu boga duit cuma namanya ujang bawa deh sakitu namanya teu bisa 100 gitu. Satu yang ayeuna mah. Panginten masa teh abdi mah masa teh. Gue selalu mempercayai kalau misalkan kurangnya sosialisasi, tapi banyak promo atau iklan yang dilakukan oleh marketplace tersebut, itu justru bakal ngebikin margin errornya nambah gede. Kayak gini deh, ketika orang yang tahu tentang metode COD itu adalah 100 orang, let's say margin errornya 1%, jadi kan ada 1 orang doang nih yang bermasalah. Tapi kalau misalkan 1 juta orang yang tahu COD kemudian melakukan itu, margin errornya tentu akan makin gede. Dan 1%-nya tuh bahkan berapa, 1000? 100? I don't know, matematika gue jelek BTW. Tapi intinya itulah gitu. Semakin banyak orang semakin banyak iklan yang ngebikin orang pengen lakuin COD tersebut, ya semakin banyak orang yang lakuin. Dan ketika semakin banyak orang yang lakuin, kemungkinan salahnya tuh akan semakin besar. Karena ketidakpahaman mereka pasti akan berlanjut. Mereka akan mengedepankan ego semata yang padahal nggak pinter-pinter amat gitu. Kalau kata Adriano Colby mah, lebih cepat nungguin mereka mati daripada mereka belajar gitu. Perkara COD ini baru akan bisa berhasil, hanya akan bisa berhasil ketika semua line atau aspek orang-orang yang ada dalam alurnya itu benar gitu. Kayak sellernya benar, kurirnya benar. Yang mana ya emang apa sih sekiranya yang bisa salah untuk kurir lakukan gitu. Mungkin salah ngirim alamat ya mungkin gitu. Tapi kan kalau itu terlalu obvious gitu. Tapi intinya kalau sellernya benar, kurirnya benar, pembelinya tahu aturan dan benar juga, ini COD ini tidak akan jadi masalah gitu. Yang gue yakini adalah perkara ini sebenarnya tuh sering terjadi, cuman emang ada beberapanya aja yang direkam gitu. Kemarin waktu gue nanya, gue kan sempat ngebikin story, gue bilang kayak
Kalau misalkan ada kurir ekspedisi di sini, boleh cerita apa mau nanya-nanya tentang perkara COD, boleh nggak gitu. Terus akhirnya banyak yang komen, banyak yang cerita tentang perkara COD-an itu. Dan ada beberapanya yang emang dapetin perlakuan serupa, cuman tidak direkam. Gue yakin emang dasarnya banyak orang yang bermasalah seperti ini, cuman HP tidak ada waktu itu, maksudnya tidak merekam atau apa. Yang mana cukup merugikan kurir tentu saja, karena bagian yang paling dirugikan justru kurirnya sendiri gitu. Sederhananya ya, kalau misalkan lu ngebeli sesuatu gitu, kalau emang lu masih belum percaya sama belanja online, boyo jangan belanja online gitu. Gua nggak bilang lu buat kok lu maksa-maksa, kok lu bilang orang jangan belanja, kan hak gua gitu. Iya hak lu, tapi kalau misalkan hak lu itu tidak lu dasari dengan pengetahuan yang cukup, buat apa? Mending lu ke pasar Simpruk atau ke pasar uler bego, no, baju-baju pada bagus, no. Serius dah, impor. Pokoknya ada banyak pasar di luar sana yang bisa lu samperin untuk berbelanja gitu. Kalau belum siap mah jangan gitu. Kayak gini deh, kayak yang gue bilang tadi. Kalau sellernya bener tidak apa-apa gitu. Masalahnya kan kita nggak bisa hipokrit juga dengan bilang kalau semua seller di marketplace itu bener. Ada orang-orang yang emang pada dasarnya tuh berniat untuk menipu. Ada kok, bisa kita lihat, ada banyak. Kayak waktu itu kita kan sempat ngelihat, gue sempat bahas ada orang di salah satu marketplace yang ngejual monitor, tapi di tulisan kalimat akhirnya boxnya aja. Yang artinya dia emang pengen nipu kan. Dia emang niatnya udah jelek gitu, udah jahat. Kayak ini deh. Di IG nih ada yang kayak gini. Ada yang ngejual jam tangan pria modis, jam anti air, jam tangan naga casual, jam tangan elegan pria mewah bercahaya, panggilan berlian imitasi pola naga Cina. Gambarnya sangat amat menakjubkan. Keren, bagus. Harganya 11.000. Coba gini, masuk akal nggak nyet kata lu beginian? Enggak kan? Dan tentu saja ketika ada orang beli, waktu barangnya nyampe, naganya menciut anjing. Gimana? Lu lihat naganya jadi kayak ini anjing, kayak tajos. Gimana? Well, bener sih kalimatnya dia anti air gitu. Mungkin ini juga anti aging, anti penuaan dini, kita nggak tahu juga. Tapi kan ini jelas-jelas emang dasarnya tuh ya nggak mungkin, too good to be true. Mana ada jam segitu harganya 11.000 anjing. Lu beli pulsa juga ceban, harganya 12.000 gimana tuh? Itulah kenapa seller yang tidak jujur bisa kita atasi dengan menjadi pembeli yang benar, yang bisa ngelihat review. Kan lu bisa lihat nih kayak bintang 1, bintang 1, bintang 1. Yang kayak gini tuh bisa kita hindarin kalau kita menjadi pembeli yang tahu aturan, tahu prosedur, tahu gimana ngebedain mana yang baik, mana yang bener. Gitu loh. Jadi kayak kalaupun sellernya di sisi lain, kalau sellernya benar, pembelinya tidak benar, kayak yang kita lihat tadi 4 biji makhluk hidup yang bertulang belakang tapi rasanya memamah biak tersebut. Apa sih memamah biak tuh? Memamah biak kayak sapi anjing. Itu tuh bakal jadi percuma gitu ketika sellernya benar. Sellernya seharusnya bisa mengembalikan uang itu meskipun sudah keluar. Tapi ketika cara mereka adalah marah-marah ke kurir, ya itu udah salah gitu. Ngebikin ruwet, ngebikin rumit. Banyak cerita yang gua dapet. Dan yang ketumpuan tuh kurirnya, kasihan. Kasihan loh. Gini deh, biar gue sederhanain. Kalau misalkan lu tiba-tiba menerima paket, ini dalam konteks sellernya bener ya, penjualnya bener ya. Lu nerima paket, lu harusnya pesan A tapi yang nyampe B. Sebelum paket itu lu buka, lu mesti bayar dulu ke kurir tersebut untuk menyelesaikan pesanan itu. Terus barangnya lu ambil, lu videoin bukti pembukaannya supaya bisa diklaim. Terus ketika lu buka beda, lu kontak orang yang ngejual itu, barangnya lu kirim lagi retur pakai duit lu dulu, atau mungkin di beberapa tempat ada yang garansi ya. Jadi biayanya berdasarkan marketplace itu kayak Tokopedia, Shopee, I don't know, Lazada mungkin. Tapi intinya ada
lu kayaknya pada akhirnya tuh nggak akan rugi gitu deh. Intinya tuh lu nggak akan rugi, udah sederhana itu. Kalau semisal barangnya lu buka dulu kemudian lu kembaliin, kalau misalkan seller itu nggak mau nerima, abang kurir bakal ketumpuan biaya ngebalikin barang dan biaya untuk ngegantiin apa-apa yang udah lu nggak mau itu. Perjuangan kurir tuh berat loh. Kasian gue gimana ya, gue kenal beberapa orang yang pernah jadi kurir gitu, nganterin barang dari tempat A ke tempat B, dan itu pusing gitu. Nih ada yang cerita, tolong ya wahai pemesan paket yang menggunakan sistem pembayaran COD, kasihan itu teman saya, tadi saya sudah kelar ngirim, dia masih sisa 1 karung lagi. COD sebentar mas, saya coba telepon anaknya dulu di setiap paket COD piye tuh iki. Minta dikirim cepet lah, kok duitnya nggak ditinggalin. Dan emang kadang tuh proses COD cukup lama ya. Well, kalau misalkan yang nerima adalah si pembeli, kayaknya akan cepat gitu. Kayak, Pak paketnya, oh ya ini saya bayar, oh ya makasih ya Pak gitu. Kalau misalkan bukan yang beli yang nerima, kayak let's say ibunya gitu, ibunya kan harus nelfon anaknya dulu, nunggu diangkat dulu. Dia ini bener kamu pesan paket gitu. Terus dia bilang kayak, paket apa ya? Ini paket ini, oh iya bener gitu. Ya udah bayarin dulu ya bu, ibu lagi nggak punya duit, ya udah pinjam tetangga dulu gitu, minjem duit ke tetangganya dulu. Bu ada duit nggak buat bayar COD? Aduh saya juga nggak punya nih, saya baru mau minjem ke tetangga, minjem lagi mereka berdua gitu, terus gitu kan sampai akhirnya abang COD-nya tuh lama di situ doang gitu. Lu kagak kasihan apa men, gila lu kalau udah ngerasain kerja paham lu gimana susahnya nyari duit. Yang paling ekstrim lagi adalah sampai ada di titik dimana ada abang kurir yang cerita, berawal dari kejadian waktu itu si customer membuka paket terus pengen dibalikin, lalu kata aneh nggak bisa dan paket terlanjur dibuka. Aneh pula yang bayarin tuh paket. Terus hari berikutnya atau hari kedua ada paket dia lagi dan ingin seperti itu lagi, dia buka terlebih dahulu. Kali ini kata aneh nggak bisa bang, kalau emang nggak cocok atau ragu cancel aja. Lalu si CS mau di cancel juga, intinya pengen dibuka dulu. Kata aneh nggak bisa tetap. Dengan terpaksa paket aneh tahan dan aneh cancel. Malamnya dia chat seperti digambar. Nah digambar si abang kurirnya ini di chat kalau dia bakal disantet sama yang ngasih foto jenglot loh, jenglot. Dia ngetiknya paket siap mendarat tanpa menyentuh badan pun bisa masuk. Kata gua, weh gila banget lu bos. Syarat jadi kurir, kebal serangan fisik dan magis. Lokasi Serang banget. Gini loh. Kalau jadi orang tuh jangan gila-gila banget gitu. Abang kurir kagak salah apa-apa mau disantet lu. Lu kalau abang kurirnya tiba-tiba lagi nganter paket keluar paku dari mulut. Kaget gue, ya Allah. Astaga. Dia ngirimin foto Astagfirullahaladzim. Lu mau lihat nih? Bener-bener dikirim di WhatsApp foto jenglot. Astaga. Kok jahat-jahat banget gitu orang hidup di dunia tuh. Kenapa sih? Kalau punya banyak beban dan pikiran gitu, jangan order barang, jangan kerja. Cari duit yang banyak, milikilah kebebasan finansial agar tidak stres dan menjadi gila seperti ini. Nah, tipikal orang kayak gini nih emang yang jangan dikasih teknologi, bro. Kayak ada beberapa orang yang bilang kayak, wah kita harus mendapatkan informasi yang layak, bla 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 bla. Kayaknya emang orang-orang kayak gini lu kasih gimbot juga cukup. Jangan lu kasih HP, jangan lu kasih gimbot, lu kasih HP-HPan yang I'm a little butterfly, nah gitu. Biar seneng dia gitu. Aduh capek gue. Semoga nggak ada lagi yang kayak gini ya. Semoga nggak ada lagi yang yang pala batu dan menyebalkan seperti ini. Gue di IG tuh sempat ngeliat ini loh. Ada cara kurir yang ada cara pengirim barang yang bagus banget, yaitu dengan cara kayak gini. Prosedur pembelian barang menggunakan sistem COD. Pembeli wajib melakukan pembayaran ke kurir sebelum membuka paket.
Dilarang melampiaskan amarah ke pihak kurir. Silakan menghubungi kami melalui chat toko atau WhatsApp ke nomor yang tertera di slip pengiriman gitu-gitu. Kalau misalkan ada barang yang dan kayaknya ini harus diwajibkan deh untuk di-print dari setiap toko di e-commerce yang menggunakan sistem COD gitu. Biar kagak ketemu pembeli-pembeli pala batu yang udah masalah ngotot lagi. Semoga tidak akan terjadi lagi, meskipun gue juga ragu sebenarnya kayaknya perkara ini bakal terjadi lagi selama masih banyak orang-orang di Indonesia yang berpikiran demikian gitu. Aduh, masalahnya gue mesti ngedit Halo Fame lagi dari semua perkara yang bikin gue males tuh, kayaknya gue males ngedit Halo Fame buat masukin orang-orang ini. Capek banget, capek. Tapi ya udahlah, kayaknya itu aja buat perkara kali ini. Kayak itu aja untuk video kali ini, dan gue rasa ini adalah cara yang tepat untuk mengakhiri trilogi emosi. Akhirnya kita selesai, meskipun tidak selesai-selesai amat, karena gue jamin akan terjadi lagi hal-hal yang orang-orang yang mengedepankan emosi daripada nalar dan logikanya sendiri. Pasti akan ada, tapi semoga tidak dalam waktu dekat. Gue tahu gue emang kalau nggak ada yang kayak gitu nggak ada konten gitu, tapi lu tau gak sih, gue takut darah tinggi, men. Takut urat gue pada putus di sini. kemarin nyokap gue bilang kayak, kamu di YouTube marah-marah mulu dah, kamu nggak perlu duren, nggak perlu apa berarti begitu. Iya, darah tinggi tanpa perlu makan duren, nggak perlu makan daging kambing gitu. Gue respect. Nggak bakal gue kena anemia tuh, kurang darah gitu. Kurang darah apa sih, kurang trombosit gitu nggak bakal. Kerjaan begini udah Tapi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Terima kasih sudah hadir di TNM dan bersedia harinya diisi oleh marah-marah yang tidak ada faedahnya ini. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Subscribe. Terima kasih untuk lo yang udah nge-subscribe channel ini dan ngebikin gue lebih berkembang dari sekarang. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Shout out to Ardito yang udah join membership bapaknya Piccolo. Karena kok ada gitu. Kok ada yang mau gitu. Itu aja. Nama gue Andri, sekian dan Ayah, I'm a little butterfly. Emang itu ya liriknya? Iya. Lu gak tahu ya, baru tahu lu ya. Ayah, I'm a little butterfly gitu. I'm a little atau kayak bego lu gitu. Boleh juga lu gitu. Aduh. Nih, dari beberapa cerita yang gue rangkum nih, kayak ada, boleh kasih sudut pandang seller nggak bang, biar enak dari 3 sudut pandang gitu. Kalau abang berkenan, saya akan memberikan sudut pandang saya sebagai seller. Jadi masalah COD adalah masalah bagi kami sebagai seller, karena barang kami dikirim dulu baru dibayar. Kasus seperti ini sangat meresahkan karena kami sebagai seller Kasus seperti ini sangat-sangat meresahkan kami sebagai seller juga. Karena tiba-tiba barang yang kami kirim ternyata kembali. Ntar dulu nih biar. Dan itu juga belum tentu menjamin keselamatan barang. Kami seller yang ujung-ujungnya menanggung rugi dari produk tersebut. Oke lah kalau barangnya rusak dari kami memaklumi itu. Tapi kalau barang tidak sesuai kami, biasanya akan melakukan retur jika jarak dari toko ke konsumen dekat dan akan melakukan pengembalian dana. Nah, ini harus digarisbawahi. Melakukan retur harus ke counter jasa pengiriman. Kenapa? Karena mereka harus membayar biaya ongkir ke jasa kirim. Jika dipaksa dikembalikan ke kurir, barang tersebut ongkirnya akan ditanggung oleh kurir. Kalau gitu pelanggan dong yang rugi karena mereka nggak mau bayar karena mereka bayar ongkir untuk retur ke kurir. Belum tentu. Kita sebagai seller akan mengganti dana ongkir si pelanggan. Sederhana gitu loh. Sederhana banget itu. Iya, jadi intinya ditalangin dulu. Lu nalangin dulu deh gitu, nggak apa-apa, ntar diganti. Intinya tuh lu nggak akan rugi selama lu mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Dan setelah ngedengar berbagai macam cerita kalau di gudang ekspedisi itu biasanya barang sampai ribuan, lu akan mikir-mikir lagi deh ya. Lu kalau marah-marah pun akan merasa berdosa udah marahin orang yang kerja dengan sebegitunya keras gitu. Ribuan barang tuh harus diantar dan
Dan ketika ribuan barang itu udah berhasil diantar, bukan berarti pekerjaan mereka selesai, karena paket akan selalu ada yang dikirim gitu. Dan akan selalu bertambah terus. Jadi kayak sederhananya ya jangan nyusahin orang atau jangan bikin hidup orang lain susah. Menyebalkan untuk melihat orang-orang kayak tadi gitu yang marah-marah, yang udah balikin, kata gue orang kerja nyet, gila lu, gak masuk akal banget otaknya. Anyway, thank you so much guys, love y'all, terima kasih udah ngedengerin sejauh ini, mantap.